Swastiastu. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Gigi Igusti Agung Ayu Darmawati, M.Biomed selaku Ketua Penguji. Yang terhormat kepada Bapak Inyoman Gede Suyase, SKM MSI selaku anggota penguji dan pembimbing. Yang terhormat Ibu Ide Ayu Madesri Arjani, SIP MERG selaku anggota penguji. Perkenalkan, saya Kade Aprilia dengan nomor NIM P071340191105 dari program Diploma 3 jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada Wanita Menopause di Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar. Latar belakang, menurut WHO tahun 2014 menyatakan bahwa tahun 2030 diperkirakan akan ada sekitar 1,2 miliar jumlah wanita di seluruh dunia yang memasuki masa menopause. Di Indonesia sendiri pada tahun 2025 nanti diperkirakan ada sekitar 60 juta wanita menopause dan usia rata-rata wanita menopause di Indonesia yaitu usia 48 tahun. Pada wanita menopause akan mengalami penurunan berbagai fungsi tubuh sehingga akan berdampak pada ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupannya. Saat menopause, ovarium akan berhenti memproduksi hormon estrogen dan progesteron secara eksklusif dari androsteron, sehingga wanita menopause memiliki jaringan lemak yang lebih banyak. Peningkatan lemak tubuh pada wanita menopause dipercaya memiliki peran penting dalam perkembangan resistensi insulin setelah menopause yang dapat meningkatkan kadar glukosa darah. WHO akan memprediksi peningkatan jumlah penyandang diabetes mellitus. Prevalensi diabetes diperkirakan meningkat seiring dengan penambahan umur penduduk menjadi 19,9%. Di Indonesia sendiri dengan prevalensi diabetes sebesar 10,7 juta. Sedangkan di Provinsi Bali terdapat penderita diabetes mellitus sebanyak 52.282 dan di Kabupaten Gianyar pada tahun 2020 di mana kasus diabetes mellitus berjumlah 6.328 orang. Bahkan survei pendahuluan, masih banyak wanita menopause yang tidak mengetahui tentang masalah-masalah kesehatan yang dialami pada saat usia menopause, salah satunya kadar glukosa darah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada wanita menopause di Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada wanita menopause di Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada wanita menopause di Kelurahan Bitra. Dan tujuan khusus yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi karakteristik wanita menopause di Kelurahan Bitra berdasarkan usia, IMT, riwayat keturunan, dan aktivitas fisik. Yang kedua yaitu untuk mengukur kadar glukosa darah sewaktu pada wanita menopause di Kelurahan Bitra. Yang ketiga yaitu untuk mendeskripsikan kadar glukosa darah sewaktu berdasarkan karakteristik wanita menopause tersebut. Manfaat penelitian ini yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang penelitian ilmiah khususnya kimia klinik dengan menentukan kadar glukosa darah pada wanita menopause serta menjadi bahan bacaan untuk menambah pengetahuan pranata laboratorium kesehatan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi masyarakat, melalui data penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada wanita menopause. Dan bagi pemerintah sebagai bahan kajian dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi wanita menopause. Tinjauan pustaka. Yang pertama, menopause. Menopause adalah proses masa peralihan dari masa produktif ke masa non-produktif, atau sering disebut sebagai proses berhentinya menstruasi. Macam-macam menopause, ada menopause alami dan menopause dini, dan tahapan-tahapan menopause ada pramenopause, perimenopause, menopause, dan postmenopause. Selanjutnya, glukosa darah, yaitu glukosa darah adalah glukosa yang disimpan di dalam plasma darah yang berupa glikogen. Jenis-jenis pemeriksaan glukosa darah ada glukosa darah sewaktu, glukosa darah puasa, dan glukosa darah postprandial. Metode pemeriksaan glukosa darah ada metode enzimatik dan metode amperiomatic detection dan reflectance atau POCT. Faktor yang mempengaruhi glukosa darah ada usia, jenis kelamin, IMT, riwayat keturunan, aktivitas fisik, konsumsi karbohidrat, dan stres. Hubungan menopause dengan glukosa darah. Semakin tua usia seseorang, maka risiko peningkatan kadar glukosa darah serta gangguan toleransi glukosa akan menjadi semakin tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh melemahnya semua fungsi dari organ metabolisme tubuh. Pada saat menopause, ovarium berhenti memproduksi hormon estrogen dan progesteron secara eksklusif dari androsteron, sehingga wanita menopause memiliki jaringan lemak yang lebih banyak. Akumulasi lemak, terutama lemak abdomen, berpengaruh pada protein adiponektin yang berkurang. Oleh karena itu, peningkatan lemak tubuh sentral
Indera abdomen pada wanita menopause dipercaya memiliki peran penting dalam perkembangan resistensi insulin setelah menopause yang dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Berikut adalah kerangka konsep penelitian ini dengan variabel yaitu kadar glukosa darah sewaktu dan karakteristik wanita menopause di Kelurahan Mitra, Kecamatan Gianyar. Definisi operasional dalam penelitian ini dengan variabel yaitu kadar glukosa darah sewaktu, usia, IMT, aktivitas fisik, dan riwayat keturunan. Metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan tempat waktu penelitian ini yaitu di Kelurahan Mitra, Kecamatan Gianyar pada bulan Januari sampai Juni 2022. Besar sampel yang digunakan menggunakan rumus Kelvin dengan jumlah 60 sampel wanita menopause. Teknik pengambilan sampel yaitu random sampling dengan mengikuti kriteria inklusi sampel yaitu yang pertama wanita yang sudah mengalami menopause di Kelurahan Mitra, yang kedua wanita menopause yang sudah bersedia menandatangani inform consent dan kuesioner, yang ketiga wanita menopause yang tidak mengalami COVID-19. Kriteria eksklusi sampel ini yaitu wanita yang tidak mengalami menopause dan wanita menopause yang menolak menjadi responden. Berikut adalah alur penelitian ini. Jenis data. Jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu dan hasil kuesioner dan wawancara, serta data sekunder yaitu berupa jurnal yang terkait dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode wawancara, pengisian kuesioner, dan pemeriksaan laboratorium. Sedangkan instrumen pengumpulan data ada berupa kamera, inform consent, dan alat tulis. Prosedur pemeriksaan laboratorium. Tahap pra-analitik. Yang pertama yaitu memakai APD terlebih dahulu. Yang kedua menyiapkan alat dan bahan yaitu kapas alkohol, autoklik, lancet, strip glukosa, dan alat PO-CT. Yang selanjutnya yaitu tahap analitik yaitu melakukan pengambilan darah kapiler, kemudian dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu dengan alat PO-CT. Tahapan pasca analitik yaitu pembacaan hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu, lalu pencatatan data yang didapatkan, dan melepaskan APD. Hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum Kelurahan Mitra. Secara geografis, Kelurahan Mitra salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, yang memiliki luas wilayah 4,72 km persegi, terletak sekitar 30 km dari kota Denpasar dan 1,6 km dari Kabupaten Gianyar. Kelurahan Mitra pada saat ini masyarakatnya kebanyakan hidup di sektor agraris dan berwira swasta. Kelurahan Mitra terbagi menjadi 7 lingkungan, yaitu lingkungan Batur Sari, lingkungan Pacung, lingkungan Dauhumo, lingkungan Senghwar, lingkungan Triwangse, lingkungan Roban, dan lingkungan Seme. Karakteristik responden. Yang pertama berdasarkan usia. Wanita menopause di Kelurahan Mitra lebih banyak memiliki rentang usia antara 50-54 tahun dengan persentase 46,67%. Yang kedua berdasarkan IMT. Wanita menopause di Kelurahan Mitra lebih banyak memiliki kategori IMT normal dengan persentase 65%. Yang ketiga yaitu aktivitas fisik. Wanita menopause di Kelurahan Mitra memiliki aktivitas fisik dengan kategori kadang-kadang melakukan olahraga dengan persentase 68,33%. Dan yang terakhir yaitu riwayat keturunan. Wanita menopause Kelurahan Mitra lebih banyak tidak memiliki riwayat keturunan diabetes dengan persentase 58,33%. Kadar glukosa darah sewaktu pada wanita menopause di Kelurahan Mitra dengan total responden 60 orang, yaitu didapatkan kategori rendah 1 orang, normal 34 orang, tinggi 25 orang. Pada penelitian ini ditemukan kadar glukosa darah sewaktu sebagian besar dalam kategori normal. Hal ini dikarenakan wanita menopause di Kelurahan Mitra hingga saat ini masih aktif dalam bekerja sebagai petani, buruh, dan ibu rumah tangga maupun olahraga. Menurut Perkeni, hasil kadar glukosa darah sewaktu yang tinggi tidak dapat mendiagnosis pasti diabetes mellitus karena responden tidak memiliki keluhan diabetes mellitus seperti buang air kecil, cepat lapar, cepat haus, dan berat badan turun dengan cepat. Kadar glukosa darah sewaktu pada wanita menopause di Kelurahan Mitra berdasarkan usia. Berdasarkan tabel berikut, menunjukkan bahwa kadar glukosa darah sewaktu tinggi dengan jumlah responden 25 orang paling banyak dimiliki pada kelompok umur 50-54 tahun sebanyak 9 orang yaitu 36%. Menurut Perkeni tahun 2011, resiko untuk menderita intoleransi glukosa meningkat seiring dengan meningkatnya umur. Umur di atas 45 tahun harus dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah.
Berdasarkan penelitian SARI 2012, tak adanya proses penuaan menyebabkan berkurangnya kemampuan sel beta pankreas dalam memproduksi insulin. Individu yang lebih tua memiliki penurunan aktivitas mitokondria di sel-sel otot sebesar 35%. Hal ini berhubungan dengan peningkatan kadar lemak di otot sebesar 30% dan memicu terjadinya resistensi insulin. Kadar glukosa darah sewaktu pada wanita menopause di Kelurahan Bitra berdasarkan IMT. Berdasarkan tabel berikut, bahwa kadar glukosa darah sewaktu tinggi dengan jumlah responden 25 orang paling banyak dimiliki oleh wanita menopause dengan kategori IMT gemuk sebanyak 18 orang atau 78%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fahmi 2012, yakni semakin besar nilai IMT, semakin besar pula nilai kadar glukosa darah sewaktunya. Semakin besar nilai IMT berarti penderita mengarah ke obesitas. Selain itu, hasil ini juga sejalan dengan penelitian Arisandi dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang membuktikan bahwa seseorang yang dinyatakan obesitas memiliki risiko 2,7 kali untuk menderita diabetes mellitus dibandingkan seseorang yang tidak dinyatakan obesitas. Secara klinis, seseorang yang mengalami kelebihan berat badan, maka kadar leptin dalam tubuh akan meningkat. Jika kadar leptin dalam plasma meningkat, maka akan terjadi peningkatan berat badan. Leptin bekerja pada sistem syaraf, perifer, dan pusat. Leptin sendiri akan menghambat ambilan glukosa sehingga mengalami peningkatan kadar glukosa dalam darah. Kadar glukosa darah sewaktu pada wanita menopause di Kelurahan Bitra berdasarkan aktivitas fisik. Berdasarkan tabel berikut, bahwa kadar glukosa darah sewaktu tinggi dengan jumlah responden 25 orang didapatkan bahwa wanita menopause yang mempunyai aktivitas fisik kadang-kadang melakukan olahraga lebih banyak, yaitu sebanyak 20 orang atau 80%. Hasil ini sama dengan penelitian Paramita tahun 2014, yaitu semakin berat aktivitas yang dilakukan maka semakin rendah kadar glukosa darah. Dan begitu juga sebaliknya. Pengaruh aktivitas fisik atau olahraga secara langsung yaitu berhubungan dengan peningkatan kecepatan pemulihan glukosa, terutama glukosa otot atau seberapa banyak otot mengambil glukosa dari aliran darah. Kadar glukosa darah sewaktu pada wanita menopause di Kelurahan Bitra berdasarkan riwayat keturunan. Berdasarkan tabel berikut, bahwa kadar glukosa darah sewaktu tinggi dengan jumlah responden 25 orang didapatkan bahwa wanita menopause yang tidak memiliki riwayat keturunan penyakit diabetes mempunyai kadar glukosa darah sewaktu tinggi paling banyak, yaitu sebanyak 13 orang atau 52%. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Setiorini tahun 2009 yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara riwayat keturunan diabetes dengan kadar glukosa darah sewaktu. Faktor genetik bukan satu-satunya faktor penyebab diabetes, melainkan terdapat faktor lain seperti faktor lingkungan dan gaya hidup, sehingga riwayat keluarga saja kurang cukup. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu wanita menopause di Kelurahan Bitra lebih banyak memiliki kadar glukosa darah sewaktu kategori normal yaitu 56,67% berdasarkan kadar glukosa darah sewaktu tinggi dengan responden 25 orang kategori kelompok usia yaitu paling banyak kelompok usia 50-54 tahun sebanyak 36%, kategori IMT yaitu paling banyak IMT gemuk sebanyak 72%, aktivitas fisik wanita menopause yang kadang-kadang melakukan olahraga paling banyak yaitu 80%, dan wanita menopause yang tidak memiliki riwayat keturunan penyakit diabetes paling banyak sebanyak 13 orang atau 52%. Saran dalam penelitian ini yaitu kepada wanita menopause di Kelurahan Bitra yang memiliki kadar glukosa darah sewaktu yang tinggi, disarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan seperti kadar glukosa darah puasa untuk mendiagnosis terjadinya penyakit diabetes. Yang kedua, bagi Lurah Kelurahan Bitra agar bekerja sama dengan Puskesmas Gianyar 2 dalam memberikan sosialisasi dan pemeriksaan kadar glukosa darah secara dini atau screening minimal 1 tahun sekali bagi masyarakat Kelurahan Bitra khususnya wanita menopause. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lain yang berhubungan dengan wanita menopause seperti kadar kolesterol dan asam urat. Tidak itu saja, peneliti selanjutnya juga diharapkan melakukan pemeriksaan glukosa darah dengan menggunakan metode GOD-PAP dengan memperhatikan kontrol kualitas pada alat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.